Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Jahro dari kelas 4D Manajemen. Saya akan menjelaskan apa yang saudara ketahui tentang anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta proses terbentuknya APBN termasuk lembaga-lembaga yang terlibat dalam tersusunnya APBN di Indonesia. Jelaskan. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Proses terbentuknya APBN dimulai dari tahap perancangan APBN, perancangan RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. RAPBN diajukan dari pemerintah pusat kepada DPR. Kemudian DPR meninjau rancangan tersebut. Yang kedua, coba bandingkan antara APBN dalam era Orde Baru dengan APBN dalam era otonomi daerah. Dan pos-pos manakah secara signifikasi membedakan di antara kedua jenis bentuk APBN tersebut. Orde Baru, penerimaan dalam APBN terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Era otonomi, penerimaan dalam APBN terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Perbedaannya adalah APBN adalah anggaran pendapatan berskala nasional atau negara, sedangkan APBD berskala regional di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hal yang baru juga dalam anggaran era reformasi yaitu munculnya pos dana pembiayaan, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang ketiga, kebijakan anggaran dibedakan menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara yang seimbang, yang defisit, dan yang surplus. Manakah di antara bentuk kebijakan anggaran tersebut yang baik untuk negara Indonesia pada saat ini? Jelaskan. Saya memilih anggaran pendapatan dan belanja negara yang seimbang karena ketika pengeluaran pemerintah sama dengan pendapatannya sehingga tidak ada surplus atau defisit. Yang keempat, penarikan pajak sebagai sumber pendapatan negara akan mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Jelaskan pernyataan tersebut secara singkat. Maksudnya adalah jika pajak diadakan akan menyebabkan kemalasan untuk para pekerja karena adanya pajak penghasilan. Mereka akan terpotong dan mengurangi perekonomian mereka. Yang kelima, apakah ada keterkaitan antara alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara dengan struktur perekonomian dan perubahannya? Jelaskan. Ada, karena hubungan APBN dan pelaksanaan perekonomian menjadi hubungan yang sangat erat, di mana APBN menjadi pedoman pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam sektor ekonomi. Yang keenam, anggaran belanja pembangunan disusun untuk mencerminkan pola-pola kebijakan, prioritas-prioritas, dan program-program pembangunan untuk setiap tahun anggaran. Jelaskan pernyataan tersebut. Dalam menyusun suatu anggaran harus diingatkan kaitannya antara dana-dana yang akan dikeluarkan dan tujuannya yang akan dicapai, sehingga anggaran pun memiliki beberapa fungsi administrasi keuangan seperti fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Yang ketujuh, jelaskan bagaimana pajak dan tarif impor dapat digunakan sebagai alat untuk realokasi faktor-faktor produksi karena memudahkan
untuk para produsen di Indonesia untuk impor bahan baku atau mesin dari luar dengan adanya tarif yang rendah. Yang kedelapan, benarkan bahwa pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Jelaskan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.